sahabat yang dikejar karena menyembelih unta tamu Nabi. Pada suatu hari yang cerah di kota Madinah, suasana di sekitar Masjid Nabawi begitu tenang dan damai. Para sahabat Nabi Muhammad sedang berkumpul di sekitar masjid, berbincang-bincang dan mendiskusikan berbagai hal. Tiba-tiba, dari kejauhan, terlihat seorang pria Arab pedalaman yang mengendarai untanya dengan penuh semangat. Pria tersebut tampak bersemangat dan penuh harapan, karena ia datang untuk menemui Nabi Muhammad dan mengenal lebih dekat tentang agama Islam. Pria Arab pedalaman itu akhirnya tiba di depan pintu Masjid Nabawi. Ia turun dari untanya dengan hati-hati, lalu mengikatkan tali unta tersebut pada sebuah tiang di dekat masjid. Dengan langkah penuh keyakinan, ia melangkah masuk ke dalam masjid, berharap dapat bertemu dengan Nabi Muhammad dan mendapatkan pencerahan tentang ajaran Islam. Saat itu, para sahabat sedang duduk dalam lingkaran, mendengarkan dengan penuh perhatian setiap kata yang diucapkan oleh Nabi. Di antara mereka, terdapat Hamzah ibn Abdul Muthalib, seorang paman Nabi yang terkenal dengan keberaniannya, serta beberapa sahabat lainnya, termasuk Nuaiman, yang dikenal dengan sifatnya yang humoris dan penuh kejutan. Ketika pria Arab pedalaman itu masuk, semua mata tertuju padanya. Nabi Muhammad menyambut kedatangannya dengan senyuman hangat dan penuh kasih sayang. Pria tersebut merasa sangat dihormati dan diterima dengan baik oleh Nabi dan para sahabat. Ia pun duduk di dekat Nabi Muhammad, siap mendengarkan dan belajar tentang ajaran Islam. Nabi Muhammad mulai berbicara dengan lembut dan penuh hikmah. Beliau menjelaskan tentang keesaan Allah, pentingnya beribadah, dan nilai-nilai moral yang harus dijunjung tinggi oleh setiap muslim. Pria Arab pedalaman itu mendengarkan dengan penuh perhatian, meresapi setiap kata yang diucapkan oleh Nabi. Ia merasa hatinya semakin terbuka dan dipenuhi dengan cahaya kebenaran. Di tengah suasana yang penuh keakraban di Masjid Nabawi, para sahabat Nabi Muhammad sedang duduk bersama, berbincang-bincang dan menikmati kebersamaan. Pada saat itu, seorang pria Arab pedalaman datang mengendarai untanya yang gemuk dan sehat. Unta tersebut tampak begitu menarik perhatian para sahabat yang sedang duduk bersama Nuaiman. Mereka mulai berbicara tentang betapa lezatnya daging unta tersebut jika disembelih dan dimasak. Salah satu dari mereka berkata, "Hebat, untanya itu gemuk. Maukah kamu menyembelihnya karena kita benar-benar ingin makan daging? Andaikan kamu melakukannya, pastilah Rasulullah akan berutang untuk membayarnya, dan kita pun bisa makan daging." Nuaiman, dengan sifatnya yang humoris dan penuh kejutan, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia mulai memikirkan ide tersebut dan merasa tertantang untuk melakukannya. Dalam hatinya, ia berpikir bahwa ini akan menjadi sebuah kejutan yang lucu dan menghibur bagi para sahabat lainnya. Tanpa berpikir panjang, Nuaiman pun bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju unta tersebut. Unta itu berdiri dengan tenang, tidak menyadari apa yang akan terjadi. Nuaiman, dengan keterampilan yang dimilikinya, segera menyembelih leher unta itu dengan cepat dan tepat. Darah segar mengalir dari leher unta yang disembelih, membasahi tanah di sekitarnya. Para sahabat yang menyaksikan tindakan Nuaiman terkejut dan tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak menyangka bahwa Nuaiman benar-benar akan melakukannya. Tawa mereka menggema di sekitar Masjid Nabawi, menciptakan suasana yang penuh dengan kegembiraan dan keheranan. Namun, di balik tawa mereka, ada juga rasa khawatir tentang bagaimana Nabi Muhammad akan bereaksi terhadap tindakan tersebut. Setelah menyembelih unta, Nuaiman segera menyadari bahwa tindakannya akan menimbulkan kehebohan besar. Dengan langkah cepat dan hati yang berdebar-debar, ia mencari tempat untuk bersembunyi. Dalam perjalanannya, Nuaiman bertemu dengan Mikdad bin Amru yang baru saja selesai menggali sebuah lubang besar dan mengeluarkan tanah dari dalamnya. Nuaiman, dengan napas yang terengah-engah dan wajah yang penuh kecemasan, mendekati Mikdad dan berkata, "Wahai Mikdad, sembunyikanlah aku di dalam lubang ini."
Tutupilah aku dan jangan tunjukkan tempatku kepada siapapun karena aku telah melakukan sesuatu. Mikdad, yang merasa penasaran namun juga ingin membantu sahabatnya, melihat ke dalam mata Nuaiman dan merasakan urgensi dalam permintaannya. Tanpa banyak bertanya, Mikdad setuju untuk membantu. Ia menyembunyikan Nuaiman di dalam lubang tersebut dan menutupinya dengan tanah serta beberapa dedaunan untuk menyamarkan tempat persembunyian itu. Nuaiman bersembunyi di dalam lubang yang gelap dan sempit, dengan hati yang berdebar-debar menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di dalam lubang, Nuaiman merasakan campuran perasaan antara kecemasan dan kegembiraan. Ia tahu bahwa tindakannya ini akan segera diketahui oleh Nabi Muhammad dan para sahabat lainnya. Namun, ia juga merasa bahwa ini adalah sebuah lelucon yang akan dikenang oleh semua orang. Dalam kegelapan lubang, Nuaiman berusaha menenangkan dirinya dan berharap bahwa Mikdad akan menepati janjinya untuk tidak mengungkapkan tempat persembunyiannya. Sementara itu, di luar lubang, suasana di sekitar Masjid Nabawi mulai berubah. Ketika pria Arab pedalaman itu keluar dari masjid, ia melihat pemandangan yang mengejutkan. Unta gemuk dan sehat miliknya telah tergeletak mati dengan leher yang disembelih. Pria itu berteriak histeris, suaranya menggema di sekitar Masjid Nabawi. Teriakannya menarik perhatian semua orang di sekitarnya, termasuk para sahabat Nabi Muhammad yang segera berkumpul untuk melihat apa yang telah terjadi. Nabi Muhammad, yang mendengar keributan tersebut, keluar dari rumahnya dengan langkah cepat. Wajah beliau menunjukkan keprihatinan dan keingintahuan. Beliau mendekati pria Arab pedalaman itu dan bertanya dengan lembut, "Siapakah yang melakukan ini?" Pria itu, dengan suara yang gemetar, menjawab, "Saya tidak tahu, ya Rasulullah. Ketika saya keluar, unta saya sudah dalam keadaan seperti ini." Para sahabat yang mendengar percakapan tersebut segera memberikan informasi kepada Nabi Muhammad. Mereka berkata, "Nuaiman yang melakukannya, ya Rasulullah." Nabi Muhammad mengangguk pelan, memahami situasi yang terjadi. Beliau kemudian bertanya lagi, "Kemanakah dia pergi?" Para sahabat saling berpandangan, mencoba mengingat kemana Nuaiman pergi setelah menyembelih unta tersebut. Setelah mendengar bahwa Nuaiman adalah orang yang menyembelih unta, Nabi Muhammad segera memutuskan untuk mencarinya. Beliau mengajak Hamzah ibn Abdul Muthalib dan beberapa sahabat lainnya untuk ikut serta dalam pencarian. Dengan langkah yang mantap, mereka berjalan bersama-sama, menyusuri setiap sudut di sekitar Masjid Nabawi, berharap menemukan Nuaiman dan mendapatkan penjelasan atas tindakannya. Mereka berjalan melewati pasar yang ramai, di mana para pedagang menjajakan barang dagangan mereka dengan penuh semangat. Suara riuh rendah dari para pembeli dan penjual memenuhi udara, namun Nabi Muhammad dan para sahabat tetap fokus pada pencarian mereka. Setiap kali mereka bertemu dengan seseorang, mereka bertanya, "Apakah engkau melihat Nuaiman?" Namun, tidak ada yang tahu di mana Nuaiman berada. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah tempat yang agak sepi, di mana Mikdad bin Amru sedang berdiri di dekat lubang yang baru saja digalinya. Mikdad tampak tenang, namun di dalam hatinya, ia merasa cemas karena tahu bahwa Nuaiman bersembunyi di dalam lubang tersebut. Nabi Muhammad mendekati Mikdad dan bertanya dengan lembut, "Apakah engkau melihat Nuaiman?" Mikdad, yang merasa tertekan namun juga ingin melindungi sahabatnya, diam 1000 bahasa. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menyembunyikan kebenaran dari Nabi Muhammad, namun ia juga tidak ingin mengkhianati kepercayaan Nuaiman. Nabi Muhammad, dengan kebijaksanaan dan kasih sayangnya, bersabda, "Beritahukanlah kepadaku di mana dia." Mikdad, yang merasa tidak punya pilihan lain, akhirnya menunjuk ke arah lubang tempat Nuaiman bersembunyi. Nabi Muhammad mendekati lubang tersebut dan dengan lembut memanggil, "Wahai Nuaiman, keluarlah." Nuaiman, yang bersembunyi di dalam lubang dengan hati yang berdebar-debar, mendengar panggilan Nabi Muhammad. Ia tahu bahwa saatnya telah tiba untuk menghadapi konsekuensi dari tindakannya.
Dengan perlahan, ia keluar dari lubang tersebut, wajahnya menunjukkan campuran perasaan antara kecemasan dan penyesalan. Setelah Nuaiman keluar dari persembunyiannya, wajahnya menunjukkan campuran perasaan antara kecemasan dan penyesalan. Nabi Muhammad, dengan senyuman yang penuh kasih sayang, mendekati Nuaiman dan bersabda, "Wahai musuh bagi dirinya sendiri, apakah yang telah mendorongmu melakukan perbuatanmu itu?" Nuaiman, dengan suara yang gemetar, menjawab, "Demi Dia yang mengutusmu membawa kebenaran, yang telah menyuruhku melakukannya adalah Hamzah dan teman-temannya. Mereka mengatakan begini dan begitu." Nuaiman menjelaskan bahwa para sahabat lainnya telah mengajaknya untuk menyembelih unta tersebut karena mereka sangat ingin makan dagingnya. Ia merasa terdorong untuk melakukannya karena candaan dan dorongan dari teman-temannya. Nabi Muhammad mendengarkan penjelasan Nuaiman dengan penuh perhatian. Beliau memahami bahwa tindakan Nuaiman bukanlah hasil dari niat jahat, melainkan dari sifatnya yang humoris dan spontan. Nabi Muhammad kemudian meminta pria Arab pedalaman itu untuk merelakan untanya yang telah disembelih. Beliau bersabda, "Unta ini menjadi urusan kalian, harus kalian bayar," dan mereka pun memakannya. Para sahabat yang mendengar sabda Nabi merasa lega dan bersyukur. Mereka segera mengurus pembayaran unta tersebut dan menikmati dagingnya bersama-sama. Suasana yang semula taging berubah menjadi penuh kejemberan dan kekerban. Para sahabat saling berbagi cerita dan tawa, mengenang kejadian yang baru saja terjadi. Setiap kali Nabi Muhammad mengingat kelakuan Nuaiman itu, beliau tertawa sampai-sampai gigi geraham beliau tampak. Tawa beliau menggema di sekitar Masjid Nabawi, menciptakan suasana yang penuh dengan kebahagiaan. Para sahabat yang mendengar tawa Nabi juga ikut tertawa, merasa senang melihat bagaimana Nabi Muhammad selalu menunjukkan kasih sayang dan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai situasi. Kisah ini menjadi salah satu contoh bagaimana Nabi Muhammad selalu menunjukkan sikap yang penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Beliau tidak hanya menjadi pemimpin yang bijaksana, tetapi juga seorang sahabat yang selalu siap mendengarkan dan memahami perasaan orang lain. Persahabatan yang kuat dan penuh kasih sayang di antara para sahabat Nabi Muhammad menciptakan kenangan yang tak terlupakan, serta mengajarkan nilai-nilai penting tentang kebersamaan, pengertian, dan kasih sayang. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan. Wallahu a'lam bishawab.